Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak Ketua RW 09 Masagi, Bapak Sukadi yang kami hormati, Bapak Sekretaris RW, Bapak Yudi, dan pada hari ini alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita dalam rangka sosialisasi penanganan sampah di wilayah RT 04 khususnya dan umumnya di wilayah RW 09. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami bahwa Bapak Ketua RW berkenan untuk bersafari. Kalau dulu mah dikenal dengan safari Ramadan, nah ini mah safari sampah gitu ya. Tapi tirsawi sebenarnya tidak dipirakan juga nggak apa-apa. Artinya ketika sampah mengemuka menjadi isu tren, isu di pada kali ini ada tindakan khusus dari Bapak Ketua RW untuk menangani sampah. Artinya kita ada pedulinya gitu. Ditandai dengan safari sampah. Nah, minimal di wilayah RW 09. Oleh karena itu kita ucapkan dan kita lakukan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini sesuai dengan rencana kita diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan untuk dan dimampukan untuk hadir bersama-sama kita untuk bagaimana mengatasi masalah sosial. Di antaranya masalah yang di depan mata kita tentang sampah khususnya. Dan tentunya ada berbagai masalah sosial yang lain yang bisa kita manfaatkan dalam forum RT 04 ini. Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk jadwal pada hari ini Bapak Ketua RW ini padat. Dari sini tidak berhenti di sini. Nanti akan dilanjutkan ke RT 02. Jadi waktu kita 02 dan 7 bahkan ya. Jadi 3 titik. Jadi dari sini mohon maaf ibu-ibu dengan keterbatasan waktu barangkali nanti ketika waktunya sudah tiba pada saatnya yang sudah dijadwalkan jam 8 barangkali ada yang masih didiskusikan dan dipertanyakan nanti kita tampung di pengurus RT. Dari pengurus RT nanti akan disampaikan dilanjutkan ke pengurus RW sesuai dengan jenjang atau kewenangannya begitu. Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak lama-lama bahwa tren isu sampah ini sudah bertahun-tahun kita dengar, kita alami gitu ya. Namun ya itulah tadi karena memang di sekitar pembuangan akhir tempat sampah di Sarimukti khususnya memang sudah pasti lama kelamaan akan bertambah dan akhirnya pada suatu saat akan penuh dan tidak bisa menampung. Ini sudah bertahun-tahun dan sempat reda sebentar. Kemudian numpuk lagi sampah di mana-mana di Kota Bandung, di kita juga ada. Kalau kita masuk ke gang-gang di wilayah RW 9 Pak Sukadi ya, itu ngagarantung tak keresek bina tembok ngejar-jar. Jika batik tembok batik keresek ngarajot gitu nya. Kan kebayang. Coba ibu-ibu coba jalan ke gang yang tidak bisa dimasuki mobil di rumah di penduduk yang padat, itu pemandangan keresek yang ngagarantung itu wah sudah menjadi tren di wilayah kita. Nah oleh karena itu supaya tetap keindahan lingkungan itu kita bisa pelihara, diminimalisir. Dan alhamdulillah di wilayah RT 4 ada lempeng saat gitu kan. Jadi tidak ada garantung keresek, tidak ada. Nyaris tidak ada. Walaupun kadang-kadang juga ada ketika jadwal meleset, Pak Herman meleset jadwalnya. Dan kita maklumi dan kami selaku kepengurus RW selalu mensosialisasikan ketika jadwal itu meleset, kita sampaikan pada warga bahwa pada hari Senin dan Kamis mungkin meleset dan besok dan seterusnya. Pak Dedin terutama nih yang rajin bertanya, Pak Herman gimana nih hari ini? Oh siap. Dan hari ini oh enggak, masih nongkrong di sana, di dua-duanya lagi ya, masih roda sampah di Gede Bage. Nah kendala-kendala seperti itu untuk supaya meminimal, kalau menghilangkan sama sekali tidak bisa. Nah nanti kita siasati bagaimana kita mengurangi sampah, produk sampah di keseharian di wilayah RT 04 dari hari ke hari, minggu, bulan dan seterusnya. Itu minimal per harian itu bisa dikurangi sampah dengan berbagai macam cara atau metode gitu. Yang penting, yang paling mendasar adalah bagaimana memilahkan organik dan anorganik. Itu aja sebetulnya sederhana. Yang organik diolah, yang anorganik Kapa Herman kan gitu. Ada sebagian yang manfaatkan gitu. Ada bank sampah dan sebagainya. Hanya itu sebetulnya. Nah, oleh karena itu untuk mendalami semua itu bagaimana menyiasati, yang penting menyiasati dan membangun
membangun budaya Pak RW ya. Yang penting membangun budaya di keluarga kecil kita di masing-masing rumah sebelum keluar pintu rumah gitu. Bagaimana nih menyiasati sampah supaya sampah yang keluar rumah itu hanya anorganik, yang organiknya diolah di rumah masing-masing. Segitu aja sebagai pengantar dari kami Pak RW. Dari mohon maaf ini warga kita memang kesibukannya padat, mayoritas masih aktif berdinas. 30% sudah pensiun, tetapi pensiun juga jadwalnya para ladat. Banyak kegiatan dan banyak mengikuti komunitas, berbagai komunitas gitu. Kayak pada di Sudirman pensiun nama, tapi komunitasnya banyak. Jadi untuk jadwal seperti ini tuh di RT 4 gampang susah begitu. Ya, tapi alhamdulillah ya sudah 80%, 70%, 75% sudah ada di terwakili. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan saling beja-beja lah nanti hasilnya. Apa yang harus kita lakukan setelah pertemuan ini itu yang penting. Itu aja barangkali Pak RW mangga nyangakeun untuk meneruskan program. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ketua RT 04 yang saya hormati, Pak Sekjen RW, Bapak-bapak dan ibu-ibu tokoh masyarakat juga warga RT 04 yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkesempatan untuk berkumpul di depan rumah Pak Ketua RT 04 RW 9 Kelurahan Cipadung Kulon dalam rangka sosialisasi pengelolaan sampah yang mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus kita lakukan. Dari mana kita memulai hal ini? Pertama ingin kami sampaikan mengenai kondisi Sarimukti Bapak Ibu. Berdasarkan informasi dari pemerintah Kota Bandung bahwa tempat pembuangan akhir sampah di sana. Nah, artinya saya mengambil kesimpulan bahwa pemerintah Kota Bandung memiliki sangat banyak keterbatasan untuk bisa mengelola sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, oleh mereka. Oleh karena itu maka mengeluh bukanlah jalan penyelesaian, malah akan semakin menambah beban penderitaan hati kita. Sebab itu maka kita harus mencari solusi bagaimana agar sampah sebagai bagian daripada sisa aktivitas kehidupan kita itu dapat kita kelola dengan sebaik-baiknya. Idealnya begini Bapak Ibu ya, sampah organik itu harusnya diperlakukan seperti kita memperlakukan tinja. Selesai di rumah kita masing-masing supaya tidak menjadi masalah. Karena ketika terjadi persoalan sampah, yang paling bermasalah itu adalah sampah organik. Kenapa? Karena sampah organik menimbulkan aroma bau, menimbulkan belatung, menimbulkan hal-hal lain yang tidak sedap dipandang mata, dihirup oleh hidung kita. Nah, sebab itu maka kami di Kelurahan Cipadung Kulon waktu itu pernah berkumpul bersama untuk mencari solusi tentang persoalan ini. Maka diputuskanlah satu simpulan bahwa untuk pengelolaan sampah ini minimal kita dapat mengurangi produksi sampah, utamanya produksi sampah yang organik dapat dikelola langsung di wilayah harus habis. Adapun misalnya kalau sampah yang anorganik seperti botol, kemudian kardus, kemudian bekas aqua, kemudian apalagi seperti plastik, kresek dan sebagainya, itu habis biasanya Bu oleh tukang pulung. Oleh tukang pulung habis. Nah, lalu bagaimana dengan kresek-kresek yang kotor, kena bekas makanan, bekas cover sambal dan sebagainya Pak, cangkang sambal dan sebagainya, itu kemana? Itu kan maksudnya residu. Nah, itu sebetulnya tidak terlalu banyak sampah-sampah seperti itu. Nah, kami mencoba untuk menyampaikan, dan di komplek itu biasanya sekarang ini sudah
zaman apa namanya masakan-masakan instan biasanya memasak juga jarang ibu-ibu. Cuma biasanya yang banyak tersisa adalah sisa makanan. Nah itu barangkali ibu-ibu yang perlu kita kelola dengan baik. Dari mana kita mulai mengelola sampah? Tentu saja tadi Pak Ketua RT sudah menyampaikan harus dimulai dari niat yang kuat dari kita untuk memilah sampah itu dari dapur kita masing-masing. Ada anggapan kemarin di RT 1 ada yang bertanya, Pak bagaimana sih memilah sampah itu? Memilah sampah itu bukan yang sudah disatukan kemudian dipilah. Tapi pada saat akan membuang, misalnya punya Kasim kuring teh misalnya habis makan apa ini? Pisang. Kan pisang teh aya nu lebat karena patuangan. Ya pun teh dipraktekkan Kasim kuring misalnya. Raos, Bu. Teluhon. Nah, maka ini sampah, Bu ya. Sampah apa, Bu? Organik. Masukkan ke dalam tempat organik. Tempatnya bebas Ibu, mau pakai kresek, mau pakai ember, mau pakai apapun, masukkan ke yang organik. Terus Ibu nuang lemper, aya plastik, aya daun, aya lemperna. Nu lebet kana patuangan? Lemperna. Daunna ka mana? Kanu organik. Plastikna, da plastikna eta mah teu kaanggo meureun hese diolah oge. Lebet kana residu. Taya organik. Tah Ibu ieu engke misalna nya. Kalau dipraktikkeun ya. Misalna, bismillah. Tah ieu teh kan sampah naon Bu? Ieu na botolna. Ya anorganik. Nah, kayak gue disebutkan lebar, tapi yang disesakan segede. Tahu pami micen sampah anorganik seperti kieu. Kunaon disebut anorganik, margi ieu teh tiasa diolah. Sate acan dipicen ke tempat anorganik, maka si caina teh picen heula. Saya nama kanggo nyiram tah. Tos, lebetkeun Ibu ieu nana. Pami bade mah ieu na dipisahkeun aya langkung awis daripada ieu nana. Tapi da kumargi urang makan sakedik punya atau lah anorganik lebetkeun kana anorganik. Tah itu memilah. Tangke nu residu. Misalnya naon nu residu di dieu nya teh aya. Tah batu baterai termasuk residu bahkan B3 itu mah. Batu baterai lebetkeun kana nu residu. Pali dieu. Tangke keluar ti bumi teh teu sadayana cepet pan. Anu cepet pinu biasana nu anorganik. Tah ieu sok sedekahkeun ka Mas Herman, tapi sedekahkeun ka tukang kindeu. Da pasti dicanda. Tah, lamun nu residu pan lami biasana Bu. Cantang tos sasasih sakeresek. Tong bakal keluar Bu nu karena dieu mah. Antep keneh lah di rompok da di bumi moalna naon da nu residu mah sepanjang penggunaannya baik. Terus anu organik kumaha anu organik? Tanu organik Ibu. Iya tah bahasan kita sekarang. Yang organik itu mari kita olah supaya tidak menimbulkan bau busuk dan sebagainya. Yang organik itu jangan lewat 2 hari diolah. Upami Ibu tos langkung 2 dinten baru diolah, pasti saja akan banyak masalah. Nah, kenapa kemarin waktu di RW 10 nanti Warbon bermasalah, diprotes oleh warga sana sebab sampah organik yang ditarik ke Warbon keur mah ti wargana tos aya saminggu nembe ditarik di ditu ditahan deui. Akhirnya apa? Aroma bau busuk yang muncul. Dampaknya kemana-mana masyarakat protes. Nah, maka untuk yang organik ini usahakan sebelum 2 hari sudah diolah. Kumaha cara ngolahna Bapak Ibu? Da urang mah lingkungan komplek, Pak. Mungkin beda dengan RT 7, dengan RT 6, RT 5.
aja nama gaduh lahan paling ditu sok sanajan RT 5 RT 6 sanes lahannya lira, tapi bisa digunakan untuk pengolahan skala massal. Tau pami di RT 4 mau tiasa mangiatnya. Teu aya nanti nabina tempat anu kanggo mengolah secara massal. Kapungkur simkuring kantos ngadugikeun minimal 10 keluarga bersatu dasawisma. Nah ternyata juga memang tidak mudah, tidak jalan itu karena koordinasinya seringkali paandel-andel. Tos wae na Bapak Bu, masing-masing we di bumi nyalira-nyalira. Ada beberapa metode yang cocok untuk pengolahan sampah organik di level keluarga. Yang pertama, tiasa nganggo nu disebat loseda. Lodong sesa dapur. Misalnya ngangge eta mangyat paralon 4 inci atau 5 inci 1 meter 20 tinggina teras anu 40 sentina di liangan pinggirna teras digali di payun tadi mangyat makan tiasa di dia tiasa ngagali di dia hiji 2 3 4 5 ge tiasa tatina eta Bapak Ibu loseda itu bisa menampung setiap hari itu setengah kilo satu loseda. Cara bikinnya adalah loseda berukuran 120 cm, 40 cm-nya dikasih lubang pinggirnya, lubangnya sing rada arageng lah ageng-ageng kieu tah. Sageng-ageng kieu mangyat. Nah, supaya apa? Supaya nanti si cacing-cacing sareng bakteri yang di dalam tanah itu bisa mengambil makanan dari situ. Tapi hidupnya tetap dia tidak di dalam loseda, di luar loseda. Prinsipnya sapertos ieu, sapertos naon namina biopori. Mung biopori yang painten dihandap, ditutup di sejajar tanah pami loseda mah anu 80 cm nonjol ka luhur. Take di pasien tutup. Di awal-awal penggunaan loseda Bapak Ibu memang agak lambat. Kenapa? Karena si bakteri belum tahu bahwa di situ ada makanan. Maka di awal-awal penggunaan loseda beras lebetkeun we tanamina sampah organik setengah kilo. Terus di starter heula nganggo ieu nganggo gula merah atanapi molase Pak Haji Dedinya. Molase tiasa. Molase atau gula merah nu cair siramkeun we. Tah engke upami sudah tahu si bakteri bahwa di situ ada makanannya, maka lama-lama akan berkembang biak dia di sana. Sehingga nanti pada saat pembuangan selanjutnya itu akan lebih cepat, lancar. Ulah langsung sekaligus pinu, berat ngeusianana. Lamun sekaligus pinu nya akhirnya apa yang di atas itu jadi busuk. Ketika busuk jalmi komo Bu nuang. Iya ge lamun buruk ting mah model namanya bakteri ge aliman. Dan enggak enak atuh kalau terlalu buruk. Makanya sampah-sampah yang baru 2 hari itu maksimal 2 hari terus supaya masih segar. Nah, kasus di Warbon oge gitu. Janten si maggot itu enggak mau makan kalau sudah busuk. Nah, makanya masuk situ. Eta mah kedah rajin ibu pami bade nganggo metode loseda. Kedah rajin pami ngisikan beas, cairna kembelkeun, biarkan difermentasi selama 1 malam, tak enjingna siramkeun kadinya, siramkeun. Insyaallah itu dengan metode loseda itu hasil penelitian mengatakan bahwa 1 hari loseda yang 4 sampai 5 inci itu bisa menampung setengah kilo sampah organik. Jadi lamun ibu misalnya gaduh 2-3 loseda wae, insya Allah sampah organik yang dihasilkan dari rumah masing-masing kalau sampahnya itu hanya setengah kilo maksimal maka tos tercover di situ. Nah itu untuk metode loseda. Apa metode loseda mah mahal kudu beli paralon. Misalnya tiasa Bu dengan metode yang lain. Apa metode yang lain? Ember bekas ditanam tiasa. Tapi kan di dia mah teu tiasa tempatna. Da ember malangkung angkung ageng. Terus saya nganggo eta tuh namina tadi
Mang ya nu dihandap teh istilahna teh biopori. Biopori tiasa. Mung biopori kade ulah langkung ti 80 cm. Bilih kena pengaruh ke air dangkal. Jadi 90 cm maksimal. Masukkan biopori, mun tiasa bioporina di pasian ram, mang. Janten ke tiasa diangkat hasil etanana si kompos. Biasa diangkat, pamitos buruk. Eta ge sami perlakuan terhadap biopori sama seperti perlakuan terhadap loseda. Janten kedah rajin nyiram ku cai beas. Nutos difermentasi semalam aja Bu fermentasinya cukup. Janten si fermentasi air siraman beras itu adalah untuk menjadi starter supaya si bakteri teh makannya lahap itu. Eta maksud nama. Janten akhirnya itu cepat dimakan, cepat habis. Tah teras anu katilu naon di metode anu tiasa ini. Kapungkur aya geuning tos dibagikeun ember Bu. Nganggonan teh namina Kang Empos. Karung ember kompos. Tapi itu dinyatakan gagal Kang Empos. Kenapa gagal? Bukan teorinya yang gagal. Pemakaiannya. Jadi pemakaiannya itulah yang salah. Jadi kalau yang namanya mengolah sampah melalui karung, ember, dan kompos, itu prinsipnya sama seperti yang saya terangkan kapungkur Ibu Nadika di Madani. Cuma kebanyakan ibu-ibu kalau memasukkan sampah organik ke dalam karung, ember, situ, terlalu banyak sampah organiknya. Padahal harusnya Kang Empos itu kan karung, ember, kompos. Itu sebetulnya perpaduan antara sampah organik dengan sampah kering, sampah coklat. Kan komposnya itu kan waktu itu dikasih ininya 2 ya Bu ya. Merang bakar dan merang mentah. Nah, merang bakar dan merang mentah. Tete kedah nama di dalam penggunaan karung, ember, kompos itu adalah kunaon karungna lebetkeun kana ember supados di dapur henteu janten bau. Margi pami henteu di emberan painten si karung pan bocor. Numawi disimpan di dapur, karung dina lebet ember, terus panghandapna naon? Panghandapna pasihan yang bisa menyerap air. Contohna misalnya kertas bekas nog, kertas nog kita kan cepat hancur. Atanapi kardus bekas itu juga bisa cepat hancur. Dipotongan ya kecil-kecil. Nah kemudian setelah itu apa? Pasian heula sampah kering. Sampah keringna teh naon? Sampah kering contohnya daun-daun yang udah garing, putus garing, diremes we lebetkeun gadinya. Nembe pasihan sampah organik. Lebetkeun tanah. Nah, tanahnya harus lebih banyak daripada sampah organikna. Urang masuk tibalik pan. Janten sampah organikna langkung seueur, tanahna sakedik, sampah keringna sakedik, atuh tungtungna mengendap Ibu si sampah teh bau we akhirna. Komo tara diaduk mah akhirna janten bau. Tete pami diperlakukan dengan cara yang benar. Kang Empos itu sebetulnya efektif. Ket karuna tos pinu, canak we kaluarkeun diiket ya Bu, diiket. Tah 2 sasi ge tos janten kompos. Persoalanna anu naroskeun, ka mana Pak komposna? Tah komposna tiasa dianggo deui Bu kanggo ngolah yang sesi berikutnya. Kemudian ieu mah kaluarnya aya deui lebet deui. Can tiasa dianggo pan, can 2 sasi mah. Ieu tos ieu deui ngadamel deui. Tangke ieu tos 2 sasi, panginten ieu nu katilu meureun ibunya tiasa dianggo. Kanggo nguruk deui ke tadi natun sampah. Dengan catatan nu ieu oge sanos disimpen di luar, saena mah upami ieu ulah kahujanan kapanasan. Upami kahujanan kapanasan janten masalah. Di tempat teduh we. Terus upami langkung saya upami diaduk-aduk. Pada saat mengaduk-aduk Bu, biasanya sok namina aya aroma peuyeum nya Bu nya. Sok sanes peuyeumna peuyeum sampah itu. Sanes peuyeum tape. Nah, tapi memang ada aroma itu. Nah, Ibu sok aya nu keluar bilatung Pak. Nah, kalau keluar bilatung itu berarti sampah organiknya terlalu banyak. Satu. Yang kedua,
suhu di dalamnya itu terlalu lembab, lebih dari 60%. Makanya akhirnya belatung yang keluar atau maggot, utak hararideun. Nah itu karena terlalu banyak itu. Nah kalaupun ada maggotnya, sebetulnya nggak usah khawatir, karena memang itu kan yang membantu memakan itu. Cuma memang kalau disimpan di rumah kan geuleuh punya. Memawi dikeluarkan. Lamun tos pinuh teuing, lamun tos seueur teuing kamanakeun biceuna eta si kompos teh. Da teh dianggo, pami bade dianggo kanggo pepelakan mangga. Mung pami bade dianggo kanggo pepelakan, pastikan dulu Ibu bahwa tanah yang sudah menjadi kompos itu sudah ditumbuhi oleh rumput-rumput. Lamun tos aya rumput-rumput tumbuh, berarti aman untuk dipakai media tanam. Tapi lamun can aya rumput nu hirup-hirup acan dipakai media tanam, berarti itu komposnya belum matang. Ketika belum matang, panas, nu alus jadi paeh. Nah, gitu Bapak. Jadi pastikan dulu si rumput sudah mulai tumbuh. Bahkan rumput itu menjadi indikator tanaman apa yang bisa tumbuh baik di tanah itu. Nah, itu penten upami nganggo sistem nanti metode kompos. Terus aya deui naon metode nu sanesna Bapak Ibu, yaitu tadi biopori. Da urang mah penten kondisina tidak memungkinkan lah dengan open windrow dan sebagainya, ku biopori. Upami aya lahan we sakedik 1 meter kali 1 meter. Tiasa ngadamel ieu mang nanti namina bata terawang. Mung bata terawang kelemahanana beurit. Margi pan aya bolongan-bolonganana janten beurit lebet ke di korehan we akhirna mah bau we jadina karena apa? Karena dikoreh-koreh ku beurit. Si proses fermentasinya tidak berjalan dengan baik, akhirnya amayata kemana-mana. Terus upami nganggo IJD aya metode rumda Bapak Ibu. Pamaya 1 meter ka 1 meter ge lumayan tiasa nganggo rumda, rumah daun. Rumah daun, cara pembuatanana mangiat tiasa ninggal di RT 7. Itu aya di Pak Cucu terus dipraktekkeun. Jadi si nganggo ram eta, dibuleutkeun bagian dalam, bagian luar. Antawis ram bagian dalam sareng bagian luar dipasianna barangkal. Supados si beurit teu lebet. Tah eta mah cukup ku daun kering, terus sampah organik, olah serting. Eta upami diameter 1 meter teh, diameter 1 meter sehari bisa menampung 5 sampai 6 kilo sampah organik. Nah, terus ditutupan ku sampah kering. Kita bungkul sampah organik, sampah kering. Pami hoyong rada cepet, seperti tadi perlakuanana perulukan tanah sakedik terus disiram ku cai isikan biasa terus difermentasi sawengi. Insya Allah itu ternyata kalau satu rumdah yang tingginya 80 cm kemudian diameternya 1 meter eta teh tiasa kaanggo dugikeun ka 2 tahun Pak. Eta satu rumdah teh menurut kajian patatang. Anjeunna di bumina sawana tos 2 tahun Pak teu pinuh-pinuh. Terasa ka handap. Tah kumaha lamun pinuh nya tiasa wae pinuh kan digali. Eta tos jantan tanah tiasa digali. Tah eta penten seueur Bapak Ibu salerosna mah metode-metode pengolahan sampah untuk lokasi di mana kita tidak punya lahan yang luas. Pemilahan luas seperti di RT 7, di RT genap, RT 5 kan tiasa nganggo open windrow. Kita mah tiasa secara komunal. Kamari ge Pak Cucu ngolah 70 kilo Bu. Di warga teh 70 kilo. Nyata mah digali we sakedik 20 cm berat sekian kali sekian meter. Terus sampah kering amparkeun, terus dipurulukeun eta sampah organikna, terus ku sampah kering deui tutup ku tanah. Tos aman. 2 sasi terus keluar eta nanti namanya jukut-jukut. Oh berarti sudah jadi kompos. Alhamdulillah akhirnya Pak Cucu tertantang untuk bikin buruan saya karena banyak kompos di situ. Tangke mangya tupami di dia penten dengan metode-metode yang tadi bisa diterapkan di sini. Ternyata overload kompos ekspornya ke Pak Cucu kan itu. Biasa dari sini ada tempat
kompos di situ, tempat kompos, penyimpanan kompos. Gitu rupina mang kanggo nu ieu mah nu utamina di tempat-tempat yang terbatas. Tapami ibu painten gaduh pepelakan dina ieu ge tiasa dina non pot. Misalnya tah punten Kang Yedi tah pot mang ya. Selesai izin. Tah punten. Dina pot ieu teh tiasa wae nganggo ieu Pak. Tapi nu rada ageng. Di lobangan ya sadayana. Dipotongkeun, gali we lebetkeun ka dinya. Tah terus si sampah organikna lebetkeun ka dinya. Siraman ke Cibeas. Langsung bisa jadi pupuk buat tanaman. Ya mah metodenya lebih mudah. Sekalian memanfaatkan botol bekas, sekalian juga mengolah sampah organik. Komo lamun anu potna rada ageng mah, benten daya muatnya lebih banyak. Tapi dengan catatan di lobangan, pamit di lobangan yang moal aya hasilna. Handapna sareng sampingna moal bau Pak moal insyaallah. Kitu rupina mang anu tiasa didugikeun dina waktos ieu sekaitan sareng pengolahan sampah organik di wilayah yang tidak punya lahan luas untuk pengolahan secara massal. Intina Bapak Ibu harus ada giroh, ada kemauan dari kita untuk memulai memilah sampah organik, anorganik, residu. Anu organik nah urang olah di tempat masing-masing. Ajarkan ke anak-anak kita, kepada penghuni rumah kita, bahwa membuang sampah itu harus sudah mulai dipilah dari sejak rumah. Da sampah organik Bu pamitos dipilah mah teras 2 dinten lebet kana tempat tadi aman, insya Allah tidak akan menimbulkan bau. Tapi lamun ditumpuk berhari-hari, komo saminggu 2 minggu, waduh eta mah Bu, komo lamun bercampur. Sok Ibu bayangkeun Mas Herman, kumaha karaosna sampah organik anorganik dihijikeun 10 hari misalnya baru terangkut. Sok ku Ibu raoskeun. Kersa moal Ibu sapertos Mas Herman ngangkutan sampah siga kitu. Yakin moal kersa. Nah, sekaitan dengan keadaan sampah di kita saat ini, penarikannya Bu, Mas Herman bukan malas, kita bukan tidak berpikir untuk pengangkutan sampah. Tapi kondisi penarikan sampah yang di Gede Bage itu Bu, jadwalnya sekarang itu hanya hari Senin dan Rabu. Jadi ditariknya oleh DLHK itu hari Senin dan hari Rabu. Tadinya 3 hari, Senin, Rabu, Jumat. Sekarang cuma Senin dan Rabu. Kami udah protes. Kenapa? Jaraknya lama-lama amat itu. Yang Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi akhirnya kontan Mas Herman itu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tidak bisa ngangkut. Kenapa? Hari Rabu motornya dua-duana ditahan itu dugi ka ayeuna Bu. Matak motor RW 8 ya semuanya bukan hanya 9. Cepat rusak Bu. Tuh mang ya sering ngadang dosan sareng Pak Joko, sareng Pak Haji Sasa, Pak Ade. Rusak kenapa? Karena sampah-sampah organik yang masih bercampur di dalam motor, terus ayeuna diantep di ditu kahujanan kapanasan salami 4 dinten. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tah 5 dinten malah Senin pagi jam 8 baru biasa dinaikkan. Nah, Mas Herman baru narik lagi hari Senin. 2 motor teh Senin teh 2 motor gitu. Oke, diangkut deui dinten Rebo nembe naik. Tah Rebo naik nyang lagi 2 motor, nembe diangkut deui Senin. Jadi dalam 1 pekan yang biasanya bisa menarik sampai 6 motor dalam 1 pekan, ayeuna mah mung janten 4 motor. Komo kapukur mah nuju motorna nembe hiji mah. Nah, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya dugi ka ayeuna kan Bapak Ibu di sini mungkin mangiat 10 hari rata-rata ya. 10 hari. Bahkan yang di tempat-tempat yang banyak itu moal keangkut model di RT 5, RT 7 itu sampai 15 hari Bu. Sampai sekarang dulu Mas Herman teh ngambil hari Senin 2 pekan yang lalu. Ayeuna dugi kan Minggu ayeuna belum ditarik lagi. Mungkin karena apa ya motornya masih di sana. Besok baru dinaikkan jam 8. Kemudian jam 9 10 mungkin baru bisa narik.
Nah ini masalah sampah kita. Makanya akhirnya di RT 7 Pak Cucu segera bergerak, Pak Cucu segera bergerak. Olah sampah organiknya di sini supaya tidak menimbulkan bau menyengat kemana-mana. Dan alhamdulillah sudah mulai berjalan, walaupun masih memilahnya belum benar. Karunya kadang-kadang kali Pak Cucu sampah tos bercampur dipilah-pilah, tapi untungnya daekeun itu, aduh, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, kita jangan begitulah. Sok sanaos Pak RT itu adalah pelayan kita, tapi ya jangan gitu-gitu amat memperlakukan RT dan zolim itu teh Bapak. Zolim kalau sampai RT kudu milah sampah buruk, anu tos bau busuk, kemudian dipilah oleh Pak RT diolah itu, aduh, saya nggak tega lihatnya. Kadang-kala saya suka menitikan air mata di RT 7 Bu, aduh, karunya Pak Cucu. Tapi dia tanggung jawab akhirnya dikerjakan. Kita jangan terulang lah di RT-RT lain, di RT 4, RT 32 dan seterusnya. Gitu Mang. Hatur nuhun karena peratasanana Bapak Ibu sadayana. Saya yakin Bapak Ibu kalau yang organik, anorganik, residu sudah tahu kan Bu ya. Sudah banyak lah informasi-informasi mengenai itu. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah gitu Ibu Bu. Jadi intinya ada tinggal siapkan 3 keresek di dapur, kan gitu. Di depan dapur tempat masak khususnya siapkan 3 keresek atau 2 keresek minimal. Keresek A organik, sayur, daging dan sebagai bekas makanan. Keresek B anorganik, plastik, bungkus dan sebagainya, tisu dan sebagainya lah, sarupaning lah. Ya. Saya ulang lagi untuk yang organik, anorganik dan residu Bapak Ibu ya. Bu, tisu itu masuknya kemana? Tisu itu bahannya organik, sebab tina kayu. Tapi setelah dipakai bercampur dengan ingus, bercampur dengan sambal, bercampur dengan segala macam, ini tisu udah nggak lagi bisa dibubur. Maka masuknya bukan anorganik, tapi masuk residu. Residu itu udah gak bisa dibubur. Kalau dibubur nanti warna-warni. Makanya masuknya residu. Nah ya, saya ulangi yang organik. Betul Pak ya tadi organik. Bekas potongan sayuran, kemudian potongan buah-buahan, kemudian bekas makanan ya. Makanannya pun Bapak Ibu usahakan makanan yang hancur, bukan makanan yang tidak hancur. Model ada makanan yang tidak hancur tulang. Tulang teh sebetulnya tidak bisa dimasukkan di yang organik karena lama itu. Karena nggak bisa diolah 6 bulan juga nggak hancur kalau tulang Bang. Bisa 1 tahun kadang-kadang. Kecuali lamun ibu bapak rajin dipek-prek. Cangkang telur masuk organik. Naon Ibu? Daun organik. Nah daun Bu daun supaya cepat hancur kena dipotong kecil-kecil. Sebab daun kalau tidak dipotong kecil-kecil itu bisa lebih dari 3 bulan baru hancur. Makanya daun itu harus dipotong kecil-kecil. Akan lebih cepat lagi kalau daun itu dikeringkan dulu, baru nanti bisa cepat hancur. Tapi kalau daun basah dimasukkan ke dalam loseda, waduh nanti losedanya cepat penuh. Nah kemudian apalagi yang organik tadi cangkang telur, kemudian kulit buah-buahan, kulit sayuran, makanan bekas atau makanan sisa. Kalau daging ikan. Daging boleh juga disatukan di situ, tapi resikonya nanti maggot. Kalau bekas daging resikonya maggot. Terus kalau lemak, Ibu resikonya menghambat proses fermentasi. Jadi pemisahan lemak, ya wayahna lamun fermentasinya rada terhambat. Karena ada bakteri ge enak Bu, iserting lemak mah. Jadi dibuangnya kemana tuh? Nah, boleh di situ tapi harus di terpisah. Bukan, boleh masuk situ tapi harus rajin ngasih gula. Gula merah. E4 bisa. Kalau E4 kan harus beli, orang makan gula. Kalau rajin pakai itu dia akan cepat ininya.
nggak apa-apa. Nah kalau misalnya mau lebih cepat lagi, itu daging sama lemak itu diaduk dulu dengan tanah. Diaduk dulu dengan tanah, jangan ngageblek gitu. Nah, baru dimasukin situ. Itu lebih cepat. Tapi kalau lah misalnya lemaknya hanya sedikit sih nggak jadi masalah. Nah itu. Kemudian yang anorganik sudah tahu Bu ya. Anorganik itu ya botol seperti ini. Kemudian kertas juga kertas yang bersih Bu ya. Kertas yang bersih. Kalau kertas yang sudah bercampur oli, campur segala macam itu maksudnya residu. Kemudian plastik, misalnya Ibu di rumah makan, sok aya gening dina dus teh nya. Plastik alit tapi aya sambelan. Tah sambelna percetkeun heula kada organik. Percetkeun heula bekas sambelna karena organik. Tah sesa si plastiknya itu kan masih banyak sambelnya tuh, masih aya sambelna punya. Ulah kana anorganik da moal pajeng. Moal tiasa diolah, lebetkeun kana residu. Teras naon deui? Botol oge Bu saena mah lamun tilas jus tapi tilas naon dikumbah heula nembe lebetkeun kana anorganik. Lamun teu dikumbah heula nya tiasa we mungkin mengundang lalat, mengundang segala macam. Tetap jadi masih kena aya organik tercampur di situ. Umawi dikumbah heula. Dikumbah mah teu kedah bersih-bersih, pokoknya asal ilang we si organikna teh. Terus naon deui Bu? Nu anorganik. Besi lan. Nah, bagaimana pamper? Pampers pembalut itu adalah residu, tapi harus dicuci dulu. Poma, tong jeung getih-getihna, tong jeung na punten. Aduh karunya eta. Nemawi Bapak Ibu janten upami pembalut tapi eta dicuci heula. Cuci heula, eta lebetna kana residu. Kunaon residu Ibu? Margi di situ bercampur aya kertas, aya busa, aya plastik kan susah memisahkannya. Sementara yang namanya recycle atau apa namanya? Ya recycle itu pengolahan kembali itu harus benar-benar terpisah. Kalau kertas ya kertas, kalau plastik ya plastik gitu. Nah sementara di dalam apa namanya pampers dan pembalut itu kan ada unsur kertas, ada unsur plastik, ada unsur busa, kan? Nah makanya itu nggak bisa dimasukkan ke dalam anorganik, buang ke yang residu. Nah sebetulnya masih ada satu lagi, yang keempat itu adalah B3, sampah B3. Naon kalau buat karena B3 tah ya bisa apa? Bu sekarang tusuk sate itu nggak boleh di organik, harus dibuang di B3, sebab seringkali menimbulkan kecelakaan. Walaupun bahannya adalah bambu atau napi ya bambu ya umumnya ya. Tusuk sate, tusuk gigi, masukkan saja ke residu. Namun bisa dipotong dulu supaya tidak kena. Pecahan beling. Nah kalau pecahan beling punten dimasukkan dulu ke botol. Botolnya potong sebagian, buka, masukin botol, kemudian dilakban, kasih tulisan aja kaca pecah. Nah itu masuknya ke residu. Terus bohlam, masuk ke residu bekas bohlam. Terus nanti namanya jarum, lebet ke residu. Kemudian pecahan melamin masuk ke residu. Terus naon deui Bu? Banyaklah pokoknya yang beracun dan berbahaya. Bekas iya bahkan bekas namanya semprotan Ibu sok no hairspray. Hairspray ta semprotan lebet kadinya kecuali lamun misalnya dalamnya sudah bersih masuk ke anorganik. Tapi lamun itu tiasa dibuka masuklah ke yang residu karena itu bisa mengandung racun ininya apa bekas-bekas itunya. Terus naon deui yang dari rumah biasanya? Paling itu Pak. Bubur kacangnya dibukain sampai dilotilan. Oh ya sambil mangga. Pada saat kegiatan sok. Bari dialog ya Bu. Jadi gini Bu, setelah kita mendengarkan dari paparan dari Bapak Ketua RW, jadi artinya kita bagaimana caranya di rumah masing-masing
yang keluar itu hanya sampah anorganik keluar pagar. Nah, yang keluar pagar dari produk sampah dari rumah masing-masing itu hanya anorganik. Tinggal sekarang bagaimana mengolah yang organiknya kan gitu, sisa makanan dan sebagainya. Kan perlu sarana per rumah gitu kan gitu. Karena kalau sarana secara komunal kita tidak bisa. Kemarin kita sudah mencoba kan dengan sarana yang bersama-sama Dasawisma sudah. Ada 3 titik di sini. Di Pak Endra, di Pak Sopianto, satu lagi di Bu Dadang ya? Bu Nanang, Bu Dadang. Nah, tapi kan ketika kita mau berkunjung ke Bu Nanang nih, bareng ngiring miceun, sakarah gokil gitu kan. Mending sekarang mah kita niatkan masing-masing. Tapi walaupun tetap ada yang sudah berjalan, tetap ada, pertahankan. Nah sekarang bagaimana supaya kita punya masing-masing kan gitu. Yang paling tepat apa di wilayah kita? Ya, itu. Ada 2, mungkin ada 1 lah yang paling tepat. Mungkin lo seda, nonton lo seda apa? Lodong sesa dahareun. Naon dapur? Salah. Sesa dapur. Ya gitu. Bagaimana kalau kita rencanakan satu-satu? Itu aja dulu yang kira-kira memungkinkan untuk diadakan secara per rumah masing-masing. Jadi di rumah masing-masing tinggal plung kena lodong. Kan tertutup Pak ya? Tertutup. Pak itu yang lodong ya misalkan satu rumah 2 lah minimal. 2 di depan gini nih. Ada juga rumah yang tembok semua ya. Sudah tertembok semua nih. Tapi kepingin seperti itu. Dibawa aja. Tak gitu. Jadi jangan khawatir. Bisa. Gitu. Pinggirnya tong dipaskeun berenang. Harus ada Ya. selang. Jadi memungkinkan gitu kan ya. Jadi kita sudah jawab, kita niatkan supaya setiap rumah punya pengolahan sampah masing-masing yang memungkinkan dengan situasi dan kondisi di RT 4. Kalau kita mendengarkan RT 6, 5, dan 7 kabita pasti karena punya lahan gitu. Secara komunitas, secara komunal. Ngan Pak RT na, aduh ampun, si Pak Cucu curhat ingat poe gitu. Setiap hari pasti ketemu sama Pak Cucu dan Pak RT 6. Pak RT 6 sedikit berhasil, Pak Cucu yang kewalahan. Warga banyak gitu ya. Itu mah gelah itu mah. Sekarang di RT 4 kembali lagi ke laptop. Jadi gitu Bu. Jadi saya akan menganggarkan dicoba apakah ini dengan swadaya murni atau dengan subsidi atau dengan kas RT yang ada. Kita adakan minimal 1 lodong oleh kas RT. Kemudian lodong yang berikutnya 2 dan 3 sesuai kebutuhan di rumah masing-masing ketersediaan lahan, mangga menyediakan masing-masing. Tapi minimal 1 lodong itu nanti akan dibiayai oleh RT. Kan 1 lente itu berapa ya Pak? 6 meter ya? 6 meter itu jadi berapa? 1 lente jadi berapa? Jadi 6 lodong. Lebih pendek. Ukuran normal 1 meter 20. Meter kagok ya. Hari itu teh 6 meternya. 6 meter dibagi 5 lah. Ya. Bagi 5. Nah, pasnya. Setuju tuh? Setuju dia. Ya, kayak ya. Karena itu yang paling tepat itu. Itu dari nanti kita evaluasi kalau ternyata 1 nggak cukup tambahan 2. Kalau ternyata 2 nggak cukup tambahan. Kalau ternyata lahan tidak lagi memadai, kita cari alternatif lain yang pakai kompos apa? Empos, kompos itu tadi kita berdayakan. Tapi kenlah kita mah ada sambil jalan. Jadi setelah pertemuan ini ada hasil kesepakatan bahwa kita akan bergerak. Punten, mangga. Barudaknya zaman ayeuna pun. Ngalih katu kadieu. Lempeng. Ya. Jadi gitu ya, Bu. Jadi dari rumah siapkan kresek 2, 1 organik, 1 anorganik. Yang paling krusial yang organik itu yang kita olah. Dan yang anorganik mah itu mah durasinya panjang. Walaupun Pak Herman telat, nggak khawatir. Ini menyiasati Pak Herman telat
bukan Perman yang malas sekali lagi, tapi memang di Gede Bagenya ngantai, waduh ngantri bujeng, teka bayang, coba longo ke Gede Bage gitu. Jadi saya juga suka dipanggil sama Mas Joko, Pak Joko RT 6, karena mungkin yang paling dekat dengan teknis itu seperti itu. Itu sampai hancur itu gigi-giginya di mesin itu sampai hancur. Karena kehujanan, kepanasan dan kena larutan-larutan asam itu sampah gitu. Jadi semakin cepat. Nah, kembali lagi ke laptop, ya itulah. Oke, jadi waktu yang singkat ini kita manfaatkan sampai di situ dulu, akan menghasilkan, merencanakan, kita laksanakan, memprogramkan dengan tim pengadaan barang. Misalnya pengadaan barang Pak, seksi pengusahaan sama Pak Sombiantonya bidang pemeliharaan, nanti akan kita diskusikan belanja barang, kemudian kita bagaimana pelaksanaannya di tiap-tiap rumah, kita bor aja satu-satu kompos gitu. Nanti sebagai stimulan berikutnya begitu. Nah, berikutnya kita akan membangun budaya nih Bu. Jadi di keluarga masing-masing saya mohon juga disampaikan kepada yang masih punya putra, putri, beranjak dewasa, banyak remaja. Kan yang sekarang mah justru yang banyak sampah teh itu Bu, paket. Ya, sampah berlabel, pasti deh dibuka gitu kan, pasti ada label. Plastik yang water dus, wap gitu. Nah, plastik ini mungkin sampai 70% plastik itu sampah di tong sampah kita itu plastik isinya. Itu kresek dan sebagainya gitu. Nah, itu barangkali kita akan siasati. Kembali lagi ke organik itu Bu ya. Jadi organik silakan, ini kan tidak banyak lah itu insya Allah lah. Nah, mungkin nanti lebih dalam lagi kita akan ngobrol-ngobrol di keseharian kita berbagai pengalaman. Nah, nanti ya, bertukar pengalaman di masing-masing loseda. Mungkin ada yang itu pinu itu nyerasa doa karena kan gitu ya. Gitu kan biasanya kan kalau dimasukin tutup, dibuka seminggu kemudian sudah nyerasa ke handap gitu. Tapi ada juga yang ya udara. Ya. Mulai lalir Pak. Mau kecil. Memang ya buat pernapasan gitu ya. Ya gitu ya ya gitulah kira-kira. Sekarang kita tinggal membangun kultur kita, budaya kita di keseharian kita masing-masing keluarga. Saya mohon untuk menerapkan itu, wajib menyiapkan 2 wadah ya nanti. Nah, nanti pada pelaksanaannya ketika nanti lodong-lodong sudah tertancap di halaman masing-masing, saya dengan Bu RT akan patroli. Jangan sampai menemukan sampah organik di luar pagar. Kok mau ngagantung di pagar make resek, temannya gitu. Jangan sampai di pamitan di rumah, jangan lah. Jangan sampai ngegantung di pagar, bisa diamankan. Jadi lingkungannya juga tetap harus dipelihara. Ya gitu. Nah, untuk waktu sampai dengan Pak Heru sudah 15 menit lagi. Ada yang ditanyakan, silakan Bu. Saya berikan kesempatan bagi ibu-ibu yang masih penasaran secara teknis dan sebagainya. Yang penting kita menjurus ke praktek ya. Kalau secara teori pasti sudah paham, sudah hatam ya. Jangan membahas banyak teori, tapi bagaimana kita langkah-langkah untuk ke praktek atau pelaksanaan. Tunun Pak RW ieu ge da harewosing ti ibu-ibu nampung bungkul ari ibu-ibu mah sok eta alim naros gitu. Ima nampak menjelaskan sedikit, mengulang, menggarisbawahi apa yang telah disampaikan Pak RP dan Pak Yat. Deui hatur nuhun. Ternyata ibu-ibu ya, sampah itu begitu sangat luas sekali pengelolaannya. Tinggal manjada wajada, baik teu urang bagaimana memotivasi diri ini. Pertama tadi Tunun Pak RP bahwa tentang manajemen sampah ini tadi sudah terjawab sebagian. Jadi ibu-ibu tidak usah khawatirnya. Tadi kan ibu-ibu menghitung digital Pak RP. Kalau satu rumah di sini ada 34 yang aktif 20, sebulan dapat 1 kilo, dikalikan secara digital misalnya statistik hanya 20 kilo. 2 bulan, 3 bulan kemana cenah micena? Tadi sudah terjawabnya. Alungkeun we cenah haditu tuh. RW 7. Jadi tidak usah khawatir walaupun tidak punya tempat di sini. Asal sudah jadi. Kalau mau memanfaatkan di kantor RW, mungkin bisa juga yang paving block itu kan bisa ada yang kosong-kosongnya, asal mungkin secara rapih menempatkannya harus bagaimana.
di dekat itu Pak, di dalam gitu. Anu di ya tanaman tertutup dirinya. Biasa 1-2 warung lah. Untuk yang sudah jadi. Kalau untuk ngolah boleh di sebagian. Mengolah di sana Menyimpan embernya gitu. harus koordinasi nanti dengan Ibu PKK. Nah, Ibu koordinasinya kan banyak yang tidak termanfaatkan dan ibu-ibu yang nanam cengkeh yang itu kan kurang sinar matahari nanti diganti tanamannya itu tidak berkembang gitu. Itu mah kecuali untuk tanaman yang shade plant yang tertutup untuk tanaman hias gitu. Untuk tanaman yang berproduksi mah kurang bagus karena sinarnya kurang terpenuhi. Kata didinya Pak Haji, masalahnya sudah saya analisis sirkulasi udara yang kurang bagus di sini. Jadi pada saat bikin dulu saya minta pakai ikan kaca roster, pakai roster sebelah sini pakai roster di ketinggian 80 cm supaya ada ini, tapi ternyata dipasangnya kalau seperti itu, jadi tidak ada sirkulasi udara, akhirnya si tanamannya panas. Jadi nantilah kita diskusi dengan Pak RT kalau yang sudah tertampung bisa sementara disimpan di pojok tanaman kita ya, pojok herba itu. Nanti kita sebelum ke sana diolah dulu. Dan ini juga kan bahannya dari ibu-ibu ya. Kemudian saya bawa lagi. Ini sampel saja Pak RW, ini kurang lebih 3 bulan ini pengolahan basah. Semuanya dari dapur ditampung selama 2 minggu. Kemudian seleksi bahan dan perajanan, prosesnya dalam ember yang dulu yang sistem basah itu yang pos, jadi yang cairnya keluar tuh bisa dipakai sebagai starter lagi gitu. Dan setelah 6 minggu dibongkar setelah bolak-balik itu, kemudian dijemur, dikeringkan. Kemarin karena musim hujan sampai 2 minggu, kemudian terakhir pengayakan, jadi sudah halus seperti ini. Jadi ini sudah bisa dijual di pasar ya. Dan keuntungannya ini kebetulan kemarin ke Sumedang bawa kohe 1 karung. Jadi ini sudah 20% pakai kohe. Jadi NPK-nya sudah terpenuhi. Kalau yang haji tanaman saja tadi cerita Pak RW kan harus dicoba ditumbuhkan dulu sampai si rumput-rumput tumbuh. Nah, kalau langsung ditanamkan kan dulu kejadiannya tanamannya gagal ya. Koneng, paraeh gitu. Jadi mudah-mudahan ini sudah pakai kohe kotoran hewan kurang lebih 20%, ini sudah siap dipakai. Nah, nanti ibu-ibu kumpulkan saja di sana, kita olah bersama. Saya bawa kohenya, kita gabung. Ini karena belum punya alat penumbuk, Pak, ini hanya direnos saja gitu. Dingocoet butiran-butiran tai embe itu dihancurkan dulu. Kalau punya alat kan mudah sebetulnya. Ini hanya sebagai sampel saja. Jadi mudah-mudahan kalau sudah seperti ini nanti siap digunakan, ibu-ibu tidak usah khawatir, tumpukan dulu di sana dalam karung, tapi jangan kehujanan yang sudah jadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak RW nanti menjadi bekal bagi kita dan kita tidak usah khawatir. Ternyata banyak cara kita menggunakan asal kita mau melaksanakannya. Dengan berbagai cara, ada empos, ada apalah gitu. Maka kita bersama mulai lagi, semangat lagi dari awal. Mudah-mudahan kita menjadi pionir lah untuk RW 09 ini untuk mengelola sampah ini. Dan masalahnya ini klasik karena ya tempat di pembuangan akhirnya selalu bermasalah dan mungkin Pemda belum bisa membeli tanah pelebaran lagi. Jadi usaha ke dalam ini semua kan tidak hanya di RW 9 tapi semua di Bandung ini berusaha bagaimana menekan sampah ini agar bisa dikelola sebaik mungkin dan menjadi manfaat bagi kehidupan kita semua. Itu saja sebagai tambahan dan saya memberi support kepada ibu-ibu. Tidak usah khawatir kemana nyimpannya kalau sudah ada, dan tempat sedikit kita manfaatkan dan kita koordinasi dengan RW 7 karena di sana kan ada lahan padana yang luas.
kita bisa koordinasi dengan RT 6. RT 6 kan kemarin dapat bantuan dari BRI. Kalau ibu-ibu siap, kita coba nego nanti minta 1 tumbak mah, mau melak apa asal siap gitu. Ya Pak RW gitu ya. Itu kan tanah bisa itu ya, untuk sementara untuk tanaman musiman gitu. Kalau diizinkan, kalau ibu memang berminat ingin seperti RT 6 yang dapat bantuan dari BRI itu. Itu saja, atur nuhun, mak, bayat, teruskan ku ibu-ibu. Ya, atur nuhun Pak Dedi. Nah, itu secara ilmiah kan ada Pak Dedi ahlinya nih. Jadi secara komposisi bagaimana kompos yang sudah memenuhi syarat untuk digunakan ada ahlinya. Alhamdulillah, RT 4, jadi ada kelebihannya 1. Maka ibu-ibu selanjutnya barangkali ada yang ditanyakan ya, yang mengarah ke bagaimana pelaksanaan kita untuk mengolah yang organik. Maka Bu. Saya. Kieu lain ya teh. Eta bubur kacang saya pun. Ya, ayo di. Oke ya. Jadi kita mungkin Bu nanti di perjalanan akan ada diskusi kecil ya nanti untuk pengadaan ini dulu lah. Karena kalau sudah dimulai dengan pengadaan biasanya sok ada bercek dengan bertek gitu. Gitu. Nanti ada ya. Kumaha heula. Daun pandan. Gitu. Atau sebenarnya seperti itu Bu ya. Udah seperti itu sudah. Cuma yang bingung teh eta ngalahna gitu kan masih belum bisa masing-masing. Jadi harus masing-masing sekarang mah gitu. Gitu diarahkan ke sana. Karena sudah dengan Dasa Wisma pun kita untuk berkunjung ke Pak Sofyan, ke Pak itu asa ngagawekeun batur gitu teh. Walaupun kita kerjakan bareng-bareng tapi asa teh enak. Mending kita mengadakan di rumah masing-masing gitu. Insya Allah nanti satu metode dulu dengan waseda gitu ya, waseda. Sudah mulai. Ya sudah mulai kan ya? Sudah Apa? banyak yang mulai di rumah masing-masing juga. Ya itu. Jadi gitu Pak RW. Ada lagi Bu? Sudah? Oke. Ini Pak RW katanya sudah diteleponan aku itu ke RT 2. Oke. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kita hari ini alhamdulillah sudah banyak yang hadir di RT kita RT 4 dari 20 rumah sudah terwakil hampir semua Ibu ya. Hampir masuk ke 100% ya. Minus siapa nih? Minus Bu Gultom karena ibadah. Kemudian Mbak siapa? Satimah karena ibadah juga. Kemudian udah cuma itu ya. Oh Bu Asep sedang beribadah juga di Pangandaran itu untuk apa sih namanya? Berilah ngunduh mantu gitu. Kita diundang doanya katanya gitu mewakili melalui saya kepada warga untuk minta doanya untuk beliau keluarganya. Udah itu 100% alhamdulillah gitu ya. Oh iya Bu bikin daftar hadir hilap pan perjawi kan PKK pesan eta hilapnya ya hese kikian teh ih lawara gitu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir, terutama Bapak Ketua RW, Bapak Sekretaris, Bapak Teddy, Pak Yudi, duh hilap we gitu. Datnya ganteng nama teh jauh beda gitu lah. Jadi idola juga itu teh Ketua RW next generasi. Kepan. Yang muda mah harus di depan gitu ya. Gitu ya gitu. Tuh ya jempol langsung. Pak Dede juga kata orang Ketua RW. Baik, kemudian ada pesan dari saya juga dari kependudukan Ibu, di pendudukan selalu menjadi dimintai data gitu ya. Hampir rutin setiap minggu, setiap bulan. Kemudian kalau ada setiap perubahan Ibu, Bapak, tolong dilaporkan ke Pak Mandang, sekretaris gitu. Ada kelahiran, ada pindah, ada masuk dan sebagainya. Gitu. Kadang-kadang itu juga dibutuhkan oleh ibu-ibu. Ibu-ibu masuk suka ya apa? Kerkom, kerja kelompok tentang masalah data kependudukan khusus eta mah aya PDAM teh, aya sumber air, kemudian ada yang yatim piatu, ada stunting, wah eta elemen data sakebet teh kudu dijabarkeun teh. Kabayang teh teh genep pas 7. Gitu tah ya.
tapi mampu juga Pak, mampu juga. Nah nanti maksud saya nanti kita akan coba dengan sistem elektronis, data elektronis Pak. Nanti kita Pak Dedi Hendrik kita Menteri Kependudukan nih di RW nanti akan menyusun database RW dari data apapun di situ ada. Jadi nanti stakeholder yang terlibat akan ngoprek data di satu database yang diolah nanti oleh Pak Dedi. Ya, nanti di sesi berikut, jangan di sini. Oke, jadi sudah waktunya, ini jam 8, tidak jam 8 lebih 1 menit, mohon maaf lebih 1 menit. Terima kasih Pak RW sekali lagi, Pak Sekretaris dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Jazakallah khairan katsiran, mudah-mudahan ini menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari sekian banyak ibadah yang dipilih Allah menjadi diterima sebagai amal jariah, menjadi bekal kita. Insya Allah kita akan menghadap Allah, suatu saat akan dijemput oleh Allah, dan ini sudah menjadikan tabungan walaupun hanya 1 menit. Sekecil apapun yang kita lakukan akan dinilai oleh Allah sebagai nilai ibadah. Bismillah. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajukan Oh iya. Habis itu menuju menghindari penggunaan. Ada 2. Aduh.